Santapan Harian Senin 12 September 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Wahyu pasal yang kedua, ayatnya ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bersabdalah ya Kristus bagi kami yang saat ini bertelut kepadamu. Dalam kasih-Mu, Yesus Kristus, kami berserah. Amin. Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang mengandut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Sahabat Santapan Harian, jemaat ketiga yang mendapat surat adalah jemaat di Pergamus. Pujian bagi mereka sungguh hebat. Mereka disebut tinggal di tempat tahta iblis, tetapi iman mereka tidak goyah. Hal itu berarti di sekitar mereka ada banyak godaan dan ancaman, tetapi mereka tetap setia. Sekalipun demikian, ada yang harus mereka cermati dari kehidupan jemaat mereka. Ada orang-orang yang mengikuti ajaran yang tidak benar. Hal itu berarti mereka menjadi anggota jemaat dan mengaku percaya. Tetapi pada saat yang sama, mereka telah menyimpang dan menjadi sesat. Teguran itu mengajak jemaat Pergamus untuk menjadi cermat. Tidak cukup hanya mengikuti ajaran yang benar, karena pada saat yang sama, ajaran yang tidak benar juga harus benar-benar ditinggalkan. Tidak bisa mereka mendua dan mencampur adukan, mengikuti ajaran benar dan tidak benar pada saat yang sama. Kecermatan seperti itu juga sangat diperlukan pada saat ini. Kita bisa saja mengaku sebagai orang percaya, rajin beribadah, dan melakukan kehendak Tuhan, bahkan mungkin aktif dalam pelayanan di gereja. Namun, mari mencermati diri. Apakah kita melakukan dan mencampur adukan kebenaran iman kita dengan ajaran yang salah? Ajaran yang salah di sini tidak harus dalam bentuk penyembahan berhala seperti fisik, seperti menyembah patung, tetapi
bisa pula dalam wujud gaya hidup yang tampaknya wajar, tetapi sesungguhnya tidak benar. Contohnya, kita rajin beribadah dan berdoa, tetapi pada saat yang sama kita tidak peduli pada kondisi alam sekitar kita. Ibadah-ibadah kita justru menimbulkan banyak sampah dan menggunakan energi berlebihan. Contoh lain, kita aktif berpelayanan di gereja, tetapi pada saat yang sama kita senang sekali mencela orang lain yang sama-sama melakukan pelayanan, hanya karena cara pelayanannya berbeda dengan cara kita. Kiranya semakin hari kita semakin cermat, sehingga iman kita sungguh-sungguh kuat dalam kebenaran, bukan lagi bercampur dengan ketidakbenaran, sekalipun hal itu tampak sebagai sebuah kewajaran. Mari kita berdoa. Bapa, tunjukkanlah kepada kami maksud dan harapan kami yang salah arah dalam beribadah. Tolong kami menyadari bahwa seluruh ibadah kami hanyalah demi Engkau. Dalam nama-Mu Yesus, kami bersembah. Amin.